Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Maradewi dengan nomor NPM 2403201053 dari Paralel F. Video ini saya ambil untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah fisika yang diampu oleh Bapak Hasan Bisri. Pada video ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang materi arus bolak-balik. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan juga dapat bermanfaat. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembahasannya. Oke, di sini saya akan membahas mengenai arus bolak-balik. Untuk selanjutnya, ini ada beberapa pokok pembahasan, yaitu ada 6. Untuk pembahasan yang pertama, itu saya akan menjelaskan mengenai arus DC dan juga AC. Untuk yang kedua, itu saya akan membahas mengenai resistansi yang disimbolkan dengan R dalam rangkaian bolak-balik. Yang ketiga, ada induktansi yang disimbolkan dengan L dalam rangkaian bolak-balik. Yang keempat, ada kapasitansi yang disimbolkan dengan C dalam rangkaian bolak-balik. Yang kelima, ada harga efektif arus dan juga tegangan. Dan yang keenam, ada RLC dalam rangkaian bolak-balik. Nah, untuk selanjutnya, di sini yang pertama saya akan membahas mengenai arus AC dan juga DC, di mana arus AC ini merupakan kepanjangan dari alternating current yang merupakan arus listrik yang mengalir maju mundur secara periodik dengan tegangan dan juga arus yang berfluktuasi secara siklis. Nah, untuk keunggulan AC itu mudah ditransmisikan jarak jauh menggunakan transformator sehingga efisien untuk distribusi energi di rumah dan juga industri. Untuk contoh pemanfaatan dari AC itu yaitu arus AC digunakan pada berbagai perangkat seperti pendingin ruangan, lampu, dan juga kulkas karena AC ini memiliki fleksibilitas tegangan yang dapat disesuaikan. Nah, untuk selanjutnya yaitu arus DC yang merupakan kepanjangan dari direct current adalah arus listrik yang mengalir dalam satu arah dengan tegangan dan juga arus yang tetap konstan tanpa fluktuasi. Untuk keunggulan dan juga keterbatasan DC ini yaitu memiliki tegangan yang stabil sehingga cocok untuk perangkat elektronik seperti ponsel dan juga laptop, namun kurang efisien untuk distribusi listrik jarak jauh karena sulit diubah tegangannya. Untuk contoh pemanfaatan dari DC yaitu digunakan pada perangkat seperti radio, telepon, televisi, pemutar DVD, dan juga monitor karena kebutuhan tegangan yang stabil dan juga sumber daya portable. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai resistansi dalam rangkaian bolak-balik. Nah, dalam rangkaian AC, itu resistansi digunakan untuk tegangan listrik dan juga untuk membatasi jumlah arus yang mengalir. Nah, resistor ini mengubah energi listrik menjadi panas tanpa mengubah bentuk gelombang arus atau tegangan, sehingga membantu menjaga kestabilan aliran listrik dalam rangkaian. Nah, pada rangkaian AC yang hanya terdiri dari resistor, arus dan juga tegangan itu berada dalam fase yang sama. Nah, artinya keduanya ini mencapai nilai maksimum dan juga minimum itu secara bersamaan. Hal ini membuat perhitungan daya dalam rangkaian resistor itu menjadi lebih sederhana karena tidak terjadi pergeseran fase. Untuk selanjutnya ini terdapat rumus dari resistansi yang dapat ditulis sebagai berikut. Untuk rumus tegangan pada resistor itu dapat ditulis dengan rumus VR sama dengan VM sin WT. Untuk rumus arus yang mengalir melalui resistor itu dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu IR sama dengan VR dibagi R atau sama dengan VM per R sin WT, yaitu sama dengan IM sin WT. Untuk keterangan rumusnya sendiri, untuk VR itu merupakan tegangan pada resistor, satuannya volt. Untuk VM itu tegangan maksimum, satuannya volt. Untuk IR itu arus pada resistor, satuannya A. Untuk IM itu arus maksimum, satuannya A. Untuk R itu merupakan hambatan dari resistor, satuannya ohm. Yang untuk W itu merupakan kecepatan sudut, yang satuannya itu rad per S, dan untuk T itu adalah waktu, satuannya S. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal dari resistansi, di mana contoh soalnya ini berbunyi, sebuah resistor dalam hambatan R itu memiliki nilai 100 ohm yang dihubungkan ke sumber tegangan AC dengan bentuk VT sama dengan 50 sin 100 PT volt. Nah, hitunglah yang pertama itu tegangan maksimum yang disimbolkan dengan VM, yang kedua arus maksimum yang disimbolkan dengan IM, dan yang ketiga persamaan arus yang mengalir melalui resistor yang disimbolkan dengan IT. Untuk penyelesaiannya, yang pertama itu kita menghitung tegangan maksimumnya terlebih dahulu. Nah, dari bentuk atau rumus dari VT itu kan FM sin WT itu terlihat bahwa untuk VM-nya sendiri itu diketahui 50 volt, ini diketahui dari soalnya tadi. Untuk arus maksimumnya sendiri itu kita masukkan rumusnya, yaitu IM sama dengan VM dibagi R. Untuk VM-nya sendiri kan tadi 50 volt, kemudian dibagi dengan R. R-nya ini kita ketahui dari soal ini,
R-nya bernilai 100, maka 50 dibagi 100 itu nilainya 0,5A. Nah, untuk persamaan arusnya sendiri, karena IT ini rumusnya itu IM sin WT, maka IM ini tadi kan sudah diketahui nilai IM itu 0,5, kemudian sin nilai sudutnya ini kan sudah diketahui dari sini, dari soalnya, yaitu 100 PT kemudian A. Maka untuk hasil akhirnya yaitu IT sama dengan 0,5 sin dikali 100 PT A. Nah, selanjutnya di sini ada induktansi dalam rangkaian bolak-balik. Jadi, induktor itu menahan perubahan arus dalam rangkaian AC. Nah, saat arus bolak-balik ini mengalir melalui induktor, terjadi medan magnet yang berubah-ubah sehingga menimbulkan gaya gerak listrik rawan atau GGL induksi yang menghambat perubahan arus. Nah, hambatan ini itu disebut reaktansi induktif dan nilainya ini bergantung pada frekuensi dan juga besar dari induktansi. Nah, untuk dalam rangkaian AC ini yang mengandung induktor, tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat. Nah, hal ini itu berarti puncak tegangan arus AC ini tercapai lebih dulu dibanding puncak arus, karena arus tertahan oleh sifat induktif komparan terhadap perubahan arus. Nah, selanjutnya ini ada rumus dari induktansi yang dapat ditulis sebagai berikut. Untuk rumus tegangan pada induktor sendiri itu rumusnya VL sama dengan Vm sin dikali WT. Untuk rumus arus pada induktor ini dapat ditulis dengan IL sama dengan Vm dibagi WL sin dikali WT dikurangi Pi per 2 sama dengan IM sin WT dikurangi Pi per 2. Selanjutnya ini ada contoh soal dari induktansi yang berbunyi, dalam suatu rangkaian AC, tegangan pada sebuah induktor ini memenuhi persamaan VT sama dengan 120 sin dikali 100 PT. Nah, jika induktansi induktor ini adalah 0,2H, tentukan yang pertama itu ada persamaan arus IT yang mengalir melalui induktor, yang kedua pada saat T 0,01 detik. Nah, berapakah nilai arusnya? Nah, jadi diketahui di sini Vm itu bernilai 120 volt, kemudian W ini bernilai 100 pi rad per S, untuk L ini diketahui 0,2H. Jadi untuk penyelesaiannya yang pertama untuk persamaan arus pada induktor, diketahui rumusnya kan IT sama dengan Vm per WL sin dikali WT dikurangi Pi per 2. Untuk perhitungannya kita masukin tadi yang sudah diketahui, EM sama dengan VM tadi kan sudah diketahui 120, kita masukkan, kemudian dibagi W-nya kan sudah diketahui di soal bahwa nilai W itu 100 pi, kemudian dikali L-nya sendiri itu nilainya 0,2 sama dengan 120, kemudian 100 dikali 0,2 yaitu 20 pi, sama dengan 120 dibagi 20 ini 6, jadi jawabannya 6 per pi A. Untuk IT-nya sendiri kita masukkan ke dalam rumus tadi, Vm per WL-nya kan sudah diketahui yaitu 6 per pi, kemudian sin dikali 100 pi T dikurangi pi per 2. Nah, untuk penyelesaian yang B ini yaitu saat T 0,01 S. Jadi langsung saja kita masukkan ke rumusnya yaitu I, T-nya kan saat 0,01, berarti kita masukkan 0,01 sama dengan 6 per pi sin 100 pi dikali 0,01, kemudian dikurangi pi per 2, sama dengan 6 per pi sin pi dikurangi pi min 2. Nah, kemudian 6 per pi sin pi per 2, kemudian 6 per pi dikali 1 itu kan sama dengan 6 per pi, maka hasil akhirnya yaitu 6 per pi ini nilainya kan 3,14, berarti 6 dibagi 3,14 itu adalah 1,91A. Next, selanjutnya ini ada kapasitansi yang disimbolkan dengan C dalam rangkaian bolak-balik. Nah, dalam rangkaian AC, kapasitansi ini berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Jadi, ketika tegangan itu berubah-ubah secara periodik, kapasitor itu akan mengisi dan juga mengosongkan muatannya mengikuti perubahan tegangan, sehingga menyebabkan arus mengalir walaupun secara rata-rata tidak ada aliran muatan tetap. Nah, untuk besar arus dalam rangkaian AC yang mengandung kapasitor itu bergantung pada nilai kapasitansi dan juga frekuensi sudutnya. Dan semakin besar nilai kapasitansi dan juga frekuensi itu semakin besar pula arus yang mengalir. Nah, ini disebabkan karena reaktansi kapasitif atau XZ sama dengan 1
per WC itu akan menjadi semakin kecil sehingga arus menjadi lebih besar. Untuk rumus kapasitansi sendiri itu dapat ditulis sebagai berikut. Untuk rumus tegangan pada kapasitor itu rumusnya yaitu VC sama dengan VM dikali sin WT. Untuk rumus arus yang mengalir pada kapasitor itu dapat ditulis sebagai berikut, yaitu IC sama dengan WCVM sin dikali WT ditambah 1/2 pi sama dengan IM sin dikali WT ditambah 1/2 pi. Nah, selanjutnya ini ada contoh dari kapasitansi, contoh soal dari kapasitansi yang berbunyi, sebuah kapasitor dengan kapasitansi C sama dengan 50 mW farad dihubungkan ke sumber tegangan bolak-balik yang memiliki tegangan maksimum Vm sama dengan 100 V dan frekuensinya itu sebesar 50 Hz. Nah, tentukan besar arus maksimum IM yang mengalir pada kapasitor tersebut. Untuk penyelesaiannya, yang pertama itu hitung kecepatan sudutnya terlebih dahulu, di mana rumusnya yaitu 2πf sama dengan 2π dikali frekuensinya tadi kan diketahui 50, kita masukin 50, jadi 2π dikali 50 sama dengan 100 pi rad per S. Untuk langkah kedua yaitu gunakan rumus arus maksimum kapasitor. Rumusnya kan tadi IM sama dengan WCVM. Nah, selanjutnya kita ubah nilai C itu ke farad. Jadi C sama dengan 50 μF sama dengan 50 dikali 10 pangkat minus 6 F. Maka IM sama dengan 100 pi dikali 50 dikali 10 pangkat min 6 dikali 100 sama dengan 0,157 A. Nah, selanjutnya ini ada harga efektif dari arus dan juga tegangan, di mana nilai atau harga efektif ini merupakan nilai arus atau tegangan AC yang setara dengan nilai DC dan dalam menghasilkan daya yang sama pada resistor. Nah, untuk alat ukur AC sendiri itu menunjukkan nilai efektif sehingga lebih relevan digunakan dalam pengukuran praktis. Untuk nilai efektif sendiri itu lebih kecil dari nilai maksimum karena arus dan juga tegangan AC itu terus berubah-ubah terhadap waktu. Untuk rumus nilai efektif ini ada dua, yaitu yang pertama ada tegangan efektif, rumusnya itu VF sama dengan VM dibagi akar dari 2. Untuk yang P yaitu rumus dari arus efektif yang dirumuskan IF sama dengan IM dibagi akar 2. Nah, selanjutnya untuk pembahasan yang terakhir ini ada RLC dalam rangkaian bolak-balik. Nah, RLC sendiri ini merupakan rangkaian listrik yang terdiri dari resistor, induktor, dan juga kapasitor yang disusun secara seri atau paralel yang dihubungkan ke sumber arus bolak-balik. Nah, untuk resistansi sendiri ini merupakan hambatan dari resistor yang nilainya tetap dan juga tidak dipengaruhi oleh frekuensi. Kemudian ada reaktansi induktif, simbolnya XL, yang merupakan hambatan dari induktor dan nilainya ini meningkat saat frekuensi naik. Nah, selanjutnya ada reaktansi kapasitif yang disimbolkan dengan XC yang merupakan hambatan dari kapasitor yang nilainya akan menurun saat frekuensi naik. Nah, selanjutnya ini ada rumus-rumus dari rangkaian RLC, di mana rumus yang pertama ini ada arus maksimum, rumusnya IM sama dengan VM dibagi akar dari R kuadrat ditambah dalam kurung XL dikurangi X C kuadrat. Nah, untuk rumus yang kedua ini ada impedansi total, di mana rumusnya itu yaitu Z sama dengan akar dari R pangkat 2 ditambah dalam kurung XL dikurangi XC kuadrat. Untuk rumus yang ketiga ini ada hubungan dari tegangan dan juga arus yang dirumuskan VM sama dengan IM dikali Z. Untuk yang keempat ini ada tegangan sesaat yang dirumuskan VT sama dengan VM dikali sin dalam kurung WT ditambah sudut. Nah, untuk keterangan rumusnya itu, untuk VT itu merupakan tegangan sesaat yang satuannya volt, kemudian ada VM itu merupakan tegangan maksimum, satuannya volt, untuk IM itu merupakan arus maksimum, satuannya ampera, untuk R itu merupakan hambatan resistor, satuannya ohm, untuk XL itu merupakan reaktansi induktif, satuannya OHM juga. Untuk XC itu reaktansi kapasitif, satuannya ohm. Z itu impedansi total, satuannya ohm. Kemudian W itu merupakan kecepatan sudut, satuannya itu rad per S. Untuk T itu adalah waktu, satuannya S. Nah, selanjutnya ini ada referensi, yaitu beberapa referensi yang saya ambil untuk memenuhi materi arus bolak-balik ini. Di sini saya mengambil dari 2 jurnal. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.